Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Amam. Ini adalah tugas UAS Filsafat Umum dengan tema empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 komponennya: David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani empirin yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin ini perlu dipahami terlebih dahulu 2 ciri pokok empirisme, yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Teori makna dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep, sedangkan teori tentang pengetahuan menyatakan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran posteriori, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui observasi. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 dan meninggal pada 28 Oktober 1704 pada umur 72 tahun. Adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal bersama dengan rekannya Isaac Newton. John Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting di era pencerahan. Selain itu, John Locke menandai lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes. Karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu. Kemudian John Locke juga menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Filsafat John Locke dapat dikatakan anti metafisika. Ia menerima keraguan, sementara yang diajarkan oleh Descartes, ia menolak intuisi yang digunakan oleh Descartes. Ia juga menolak metode deduktif Descartes dan menggantinya dengan generalisasi berdasarkan pengalaman. Jadi bahkan John Locke menolak juga akal. Ia hanya menerima pemikiran matematis yang pasti, cara penarikan dengan metode induksi. Tulisan-tulisan John Locke tidak hanya berhubungan dengan filsafat, tapi juga tentang pendidikan, ekonomi, teologi, dan medis. Karya-karya John Locke yang terpenting adalah esai tentang pemahaman manusia, dalam bahasa Inggrisnya Essay Concerning Human Understanding. Tulisan-tulisan tentang toleransi, Letter of Tolerance, dan 2 tulisan tentang pemerintahan, Two Treatises of Government. Salah satu pemikiran John Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan berbagai proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut John Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pemikiran manusia. Meskipun demikian, rasio pemikiran
berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, John Locke berpendapat bahwa sebelum seseorang manusia mengalami sesuatu, pemikiran atau rasio, manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan John Locke seperti sebuah kertas putih atau tabula rasa yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut John Locke adalah pengalaman. Jadi pemikiran John Locke adalah semuanya tentang pengalaman atau empirisme. Semuanya dijalani dan terjadi begitu saja. Demikian beberapa atau mungkin sedikit tentang empirisme dan juga John Locke ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga menyelesaikan tugas UAS filsafat. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.